Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hafiz. NIM saya 0201222060. Di sini saya akan menjelaskan tentang legal drafting. Legal drafting atau penyusunan naskah hukum adalah proses penulisan dan perancangan dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ini bukan sekedar menulis, melainkan seni dan ilmu yang membutuhkan ketelitian, pemahaman mendalam tentang hukum, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide kompleks secara jelas dan tidak ambigu. Kemudian, tujuan legal drafting yaitu adalah tujuan utamanya menciptakan kejelasan dan kepastian hukum, yang mana dimaksud dokumen hukum harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan tidak menimbulkan multitafsir. Kemudian melindungi hak dan kewajiban. Memastikan bahwa hak-hak diakui dan kewajiban-kewajiban ditegaskan dengan benar. Kemudian ada mencegah sengketa. Dokumen yang jelas dan komprehensif dapat meminimalisir potensi konflik di masa yang akan datang ataupun masa depan. Kemudian memberikan dasar yang kuat untuk tindakan hukum, yaitu jika terjadi pelanggaran, dokumen yang baik akan menjadi bukti dasar yang kokoh untuk penegakan hukum. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi persyaratan yang formal, yaitu memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan prosedural itu terpenuhi. Kemudian ada jenis-jenis dokumen dalam legal drafting. Legal drafting mencakup berbagai jenis dokumen. Di antaranya adalah yang pertama ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dokumen legislatif yang mengatur kehidupan masyarakat secara luas. Kemudian kontrak atau perjanjian, yaitu dokumen yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama. Kemudian ada surat kuasa, dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain. Kemudian ada namanya gugatan dan jawaban gugatan, dokumen yang diajukan di pengadilan dalam rangka proses peradilan. Kemudian ada akta notaris, dokumen resmi yang dibuat di hadapan notaris seperti akta pendirian perusahaan atau akta jual beli rumah ataupun tanah. Kemudian ada fatwa hukum atau opini hukum, yaitu pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum terkait suatu isu-isu. Kemudian ada prinsip-prinsip penting dalam legal drafting. Untuk memastikan dokumen hukum yang berkualitas, beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kejelasan. Gunakan bahasa yang lugas, tepat, dan mudah dipahami. Hindari ambiguitas dan frasa yang bisa ditafsirkan ganda. Kemudian yang kedua ada keringkasan. Sampaikan pesan secara efektif tanpa kata-kata atau kalimat yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga ada ketepatan. Pilih kata yang tepat untuk mengungkapkan makna yang dimaksud. Setiap kata harus memiliki yang namanya tujuan. Kemudian yang keempat ada kepaduan. Pastikan setiap bagian dokumen saling terkait dan membentuk kesatuan yang logis. Kemudian kelima ada konsistensi. Gunakan terminologi dan format yang konsisten di seluruh dokumen. Kemudian ada yang keenam yang namanya kelengkapan. Sertakan semua informasi yang relevan dan juga yang penting. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah kepatuhan terhadap aturan. Ikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian saya akan membahas tentang proses legal drafting. Meskipun bervariasi tergantung sejenisnya, tergantung jenis dokumennya, secara umum proses legal drafting itu meliputi yang pertama adalah analisis kebutuhan. Yang kedua ada pengumpulan data dan riset hukum. Kemudian yang ketiga ada penyusunan kerangka. Yang keempat ada penulisan draft awal. Yang kelima ada revisi dan koreksi. Yang keenam ada konsultasi dan persetujuan. Dan yang terakhir adalah finalisasi. Kemudian
Struktur dokumen hukum. Struktur adalah tulang punggung dokumen hukum yang baik. Meskipun bervariasi, ada pola umum yang sering ditemukan. Yang pertama ada judul ataupun nama dokumen. Yang kedua ada pembukaan atau pendahuluan. Yang ketiga ada batang tubuh ataupun isi. Yang keempat ada bab dan pasal. Yang kelima ada poin. Yang keenam ada definisi. Yang ketujuh ada penutup. Dan yang terakhir adalah lampiran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.